Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, kisah akan membahas kisah nyata misteri, yaitu tentang seorang tukang bakso yang dagangannya ditutupi demi raksasa kiriman pesaingnya. Kisah ini merupakan kejadian nyata yang dialami seorang tukang bakso bernama Suroso pada bulan Desember tahun 2003 silam. Suroso adalah seorang pedagang bakso yang telah puluhan tahun berjualan di desaku. Desa ini terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Setiap memasuki tahun baru Jawa, bulan Suro di desa kami menyelenggarakan acara sedekah laut, atau kami menyebutnya acara baritan. Acara ini berupa kegiatan larung sesaji ke tengah laut yang dibawa oleh ratusan kapal nelayan. Selain kegiatan larung sesaji, dalam acara baritan juga diselenggarakan pengajian umum, wayang kulit dan musik dangdut yang diisi oleh bintang pantura terkenal. Karena baritan hanya diselenggarakan sekali dalam setahun, tentunya banyak warga berdatangan ke acara ini. Tak hanya warga desaku yang datang, tetapi warga dari kecamatan lain pun berdatangan. Kondisi ini membuat desa menjadi sangat ramai dan penuh sesak dengan lautan manusia. Sebagai pedagang, Suroso tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jauh sebelum hari H, ia telah mempersiapkan lahan untuk menggelar lapak dagangan baksonya. Biasanya dalam sehari, ia dapat meraup omset sebesar 15 juta. Jika acara ini lancar tanpa kendala cuaca, biasanya dalam seminggu ia bisa menghasilkan 50-60 juta hanya dari dagang bakso dan es buahnya. Itulah gambaran keuntungan yang didapatkan Suroso ketika acara baritan. Acara baritan tahun 2003 adalah hari-hari tersial bagi Suroso. Pasalnya, ia telah belanja bahan-bahan untuk bakso dan es buahnya berjuta-juta. Namun tak ada satupun pelanggan yang mau datang ke warungnya. Ia membuka lapak dari pagi, siang, sore, malam, sampai dini hari tak ada satupun orang yang mau mampir untuk sekedar makan. Ini benar-benar aneh, karena pada waktu itu ada ribuan orang yang berseliweran mondar-mandir di depan warungnya. Kok gak ada yang mau beli baksoku ya? Pikir Suroso. Melihat kondisi warung yang sepi, air mata Suroso akhirnya jatuh terurai karena membayangkan betapa besarnya kerugian yang ia derita. Yang membuat Suroso semakin sedih adalah ketika berkeliling ke warung-warung bakso lainnya, ternyata kebanyakan ramai pengunjung. Hanya warung dirinya sajalah yang sepi. Ini aneh. Akhirnya keesokan harinya, Suroso datang ke rumah kakekku. Bisa dibilang kakek adalah orang pintar di desa, atau orang-orang biasa memanggil kakek dengan sebutan Mbah. Suroso datang ke rumah kakek sambil menangis terseduh-seduh. Ia mengaku bingung, karena dagangannya sudah seharian tidak ada yang laku satu porsi pun. Akhirnya setelah mendengar cerita Suroso, kakek segera bergegas menuju lapak baksonya Suroso. Setibanya di lokasi, kakek melihat raksasa besar. Kata kakek, raksasa ini wujudnya mengerikan. Matanya segede mangkok bakso, telinganya memanjang sampai ke tanah, giginya runcing dan tidak rata, rambutnya acak-acakan, lidahnya menjulur panjang. Seketika kakek langsung paham kalau raksasa ini adalah jin yang dikirim oleh orang lain. Tujuan jin ini adalah menghalangi pandangan manusia supaya tidak dapat melihat warungnya Suroso. Dengan begitu, otomatis Suroso akan bangkrut karena baksonya tidak ada pelanggan yang datang. Kakek segera membaca mantra-mantra kejawen sambil berdiri di dalam warung. Kalau dilihat sih kayak orang lagi ngobrol, tapi rada-rada emosi. Setelah kira-kira 10 menit komat kamit, kakek kemudian menuju ke depan warung dan mengambil sesuatu. Kakek mencabut sebuah lidi yang tertancap di depan warung Suroso.
Kata kakek, lidi inilah yang menyebabkan dagangan Suroso tidak laku dari kemarin. Lidi ini berisi lembut yang sengaja dibuat oleh pesaing Suroso. Kakek tidak menyebutkan siapa orangnya. Ini ada orang usil sama kamu, Sok, kata kakek. Setelah dicabut, lidi tersebut kemudian dibuang ke laut. Benar saja. Setelah beberapa menit kemudian, banyak pembeli yang datang ke warung. Loh, Pak Suroso jualan toh? Kok dari tadi saya mondar-mandir lewat jalan ini nggak lihat ya? Kata Tarini. Iya loh Pak. Kayaknya saya juga nggak lihat ada warung dari tadi. Padahal tadi saya nungguin anak milih-milih mainan di samping, kata Sidul. Suroso hanya tersenyum mendengar pertanyaan-pertanyaan pelanggannya. Ia kemudian yakin bahwa memang benar ada orang yang sengaja usil dengan dagangannya. Suroso sangat bersyukur dagangannya kembali laku seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia pun berterima kasih pada kakek dan memberikan banyak jajanan saat berkunjung ke rumah kakek.